senang sekali kalau saya meninggal dunia. Mereka bilang bahwa tiap tahun itu Muslim masuk Kristen itu 1.500.000 Muslim. Mereka tinggal 150 juta Muslim tersisa. Sudah masuk Kristen semua, Nah, caranya saya tidak boleh meninggal dunia dulu, maka saya minta kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jangan matikan saya sampai seluruh Indonesia masuk Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan apa yang diucapkan oleh si Udin Bonga ini. Si Udin Bonga ini mengatakan umat muslim itu senang kalau Saifuddin Ibrahim meninggal dunia. Kemudian Saifuddin Ibrahim mengatakan 1.500.000 orang setiap tahunnya muslim itu murtad, pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Dan Kristen ini katanya akan menjadi mayoritas. Caranya bagaimana? Saifuddin Ibrahim jangan meninggal dulu. Jadi kepada teman-teman di sini, kita akan membuktikan ucapan Saifuddin Ibrahim. Apakah benar setiap tahunnya Muslim itu murtad 1.500.000 orang, pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Senang sekali kalau saya meninggal dunia. Apa ini manusia ya? Saya sendiri sudah mengampuni Nabi Muhammad. Saya sudah maafkan Nabi Muhammad karena dia telah menipu saya. Walaupun saya hidup 1400 tahun kemudian, tapi saya sudah memaafkan dan mengampuni Nabi Muhammad. Tetapi mengenai ajarannya, itu yang saya lawan, itu yang saya harus bongkar, itu yang harus saya jelaskan. Kenapa? Karena ajarannya bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan budaya, sopan santun. Udah bertentangan semua. Kalau Saifuddin Ibrahim meninggal dunia sekarang ini, tentu kita tidak senang. Dan itu sangat kita sayangkan. Kenapa? Karena Saifuddin Ibrahim ini belum bertobat. Dia ini menghina, mencaci maki. Nah, jadi buat teman-teman sekalian di sini, kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan Nabi Muhammad SAW menipu Saifuddin Ibrahim, kemudian Saifuddin Ibrahim katanya sudah memaafkan, yang dilawan oleh Saifuddin Ibrahim ajarannya, karena ajaran Al-Quran ini katanya bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan ilmu sosial, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, kemudian bertentangan dengan kebudayaan. Jadi sebelum kita lanjutkan, apakah ada pendeta di seluruh Indonesia ini yang mau berdebat dengan saya tentang sains, teknologi, embriologi, bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Kalau kita mau bahas ini, dikatakan di dalam Alkitab kalau bumi ini punya tiang, bumi ini datar seperti uang koin. Tercipta dulu pohonnya, baru ada mataharinya. Sedangkan tanaman ini sangat membutuhkan cahaya matahari. Banyak sekali ayat Alkitab yang bertentangan dengan ilmu sains, teknologi, embriologi. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, kalau mereka mengatakan Al-Quran itu bertentangan, di mananya Al-Quran itu bertentangan? Tunjukkan sama kita dua ayat saja atau satu ayat saja bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu sekarang ini. 80% ayat Al-Quran itu tidak ada bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Lalu bagaimana dengan yang 20%-nya? Yang 20% kita tidak bisa katakan itu benar, kita tidak bisa katakan itu salah karena lagi dalam penelitian. Kita tunggu saja hasilnya. Kita lanjutkan. Penista agama. Padahal saya tidak bisa menista agama kalau Al-Quran tidak menghina orang Yahudi dan orang Kristen, tidak membakar gereja. Saya juga nggak masuk Kristen. Dan sekarang ini program saya adalah bagaimana Indonesia tahun 2035 50% Islam, 50% Kristen. Dan percepatan itu harus didukung oleh semua orang Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia. Mereka bilang bahwa tiap tahun itu Muslim masuk Kristen itu 1.500.000 Muslim. Teman-teman di sini bisa perhatikan dari teman-teman itu bahwa inilah penganut agama di dunia. Yang tertinggi itu memang Kristen 31%. Tapi ini ada penurunan. Kenapa? Karena Kristen itu sebelumnya
31,8, sekarang ini menjadi 31,1. Kemudian agama Islam itu sebelumnya hanya 23,9, sekarang ini 24,9%. Ini jumlah pemeluk agama di dunia. Lalu bagaimana dengan di Indonesia ini? Berapa jumlah Kristen di Indonesia ini? Berapa jumlah umat Muslim? Apakah yang diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim itu akan terwujudkan bahwa Kristen itu akan menjadi mayoritas? Karena setiap tahunnya katanya yang murtad itu 1,5 juta orang. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan lihat di layar, di sini ada data grafiknya ya. Jadi di data grafik ini menunjukkan di akhir 2022 Islam itu 86,93%. Jadi hampir 87%. Jadi kemudian di sini ada Kristen 7,47%. Kemudian Katolik 3,8%. Hindu 1,71%, Buddha 0,74%, aliran kepercayaan 0,5%, Konghucu 0,3%. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Muslim itu murtad setiap tahunnya 1.500.000 orang, inilah kebohongan mereka. Data mana yang menunjukkan kalau Muslim itu murtad 1.500.000 orang? Jangan mengada-ngada, jangankan 1.500.000 orang, 10.000 aja susah 2 tahun, 2 tahun, setiap 2 tahun itu 20.000 aja susah. Kalau orang Islam itu murtad, bagaimana dengan mualaf? Di sini bisa kita perhatikan kalau di sana tadi 86,93%, sedangkan di tahun 2020 2019 Islam itu 86,1%, tapi sekarang 86,93%, sedangkan Kristen itu jauh kali menurunnya. Seperti inilah mereka itu selalu menyebarkan kebohongan. Mereka mengatakan murtad itu di mana-mana, Kristen itu akan menjadi mayoritas, Muslim itu akan menjadi minoritas. Antara 86,93% dengan 7,47%, lebih tinggi mana? Tentu dengan 86%. Karena apa? Karena Kristen itu kan hanya 7,47%. Jadi kalau mereka mau mengatakan Kristen itu akan menjadi mayoritas, itu mimpi. Nah, kalau mereka memang berkata bohong, ya itu memang sudah menjadi kebiasaan seorang pendeta. Kalau berkata bohong, itu memang kebiasaan pendeta. Pendeta manapun, apalagi Bambang Nursena dan Saifuddin Ibrahim, pendeta Rizwili Lubis, inilah 3 pendeta predator di negara kita ini. Jadi mereka ini selalu memakan apa yang bisa dimakan, selalu menyebarkan berita kebohongan, selalu berlagak pintar tapi dia bodoh. Seperti inilah 3 pendeta ini. Inilah sebenarnya mengadu domba umat Muslim di negara kita ini. Jadi kalau mau kita bongkar juga kebohongan Bambang Nursena itu, mungkin pengikutnya nggak ada lagi. Kita bongkar juga kebohongan pendeta Rizwili Lubis itu. Kalau kita bongkar kebohongannya, mungkin gerejanya akan kosong. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.